Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-ummahat jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan tafsir juz amma ya, dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau tidak salah, dulu kita selesai mempelajari tafsir surah An-Naba. Ya, berarti kita lanjutkan dengan surah An-Nazi'at. Ya kan? Ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wa di sini artinya demi, bukan dan. Karena wa itu dalam bahasa Arab kadang-kadang diartikan dan, kadang-kadang diartikan demi. Wa yang diartikan demi, yang digunakan untuk bersumpah, tandanya kata benda yang ada setelah wa itu belakangnya kasroh. Wan nazi'ati. Ini menunjukkan bahwa wa di sini artinya demi, digunakan untuk bersumpah. Dan di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah. Berarti ini menunjukkan betapa pentingnya apa atau siapa yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Juga menunjukkan pentingnya isi daripada sumpah tersebut. Wan nazi'ati, demi. An-nazi'at dari kata naza'a, yanzi'u, yang artinya mencabut dengan kuat, mencabut dengan keras. Itu namanya naza'a. Seperti misalnya ketika seseorang menyembelih kambing, jadi dikulitin dulu setelah disembelih. Jadi ketika sudah dikulitin, itu dicabut biasanya dengan cepat biar cepat tanggal kulitnya. Itu nazar. Demi yang mencabut dengan keras atau dengan kuat. Apa yang dimaksudkan di sini? Yaitu para malaikat. Para malaikat. Para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang yang kafir. Jadi wan nazi'at di sini adalah demi para malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa orang-orang yang kafir dengan keras. Gharqa, yaitu secara bahasa artinya tenggelam. Tapi maksudnya di sini adalah ketika malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang kafir, yaitu mencabut dengan keras, mereka itu tenggelam masuk ke dalam tubuh orang-orang kafir tersebut supaya bisa dicabut dengan keras. Karena ketika hendak dicabut nyawa orang-orang yang kafir itu ketakutan, maka dia lari ke dalam tubuhnya.
Pertanyaannya, bagaimana malaikat yang merupakan makhluk yang sangat besar kok bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Ya, bagaimana bisa malaikat yang bertubuh besar sekali masuk ke dalam tubuh manusia yang kecil untuk mencabut nyawanya? Allah yang maha kuasa. Jadi intinya wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang kafir dengan sangat keras. Nah, di sini menunjukkan bahwa malaikat yang mencabut nyawa itu banyak jumlahnya, tidak hanya satu. Ya memang pemimpinnya satu, disebut malakul maut, bukan malaikat Israel, karena itu riwayat dari Israiliyah. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa nama malaikat kematian, yaitu pemimpin para malaikat yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Kemudian wan nasitati nasqa, demi an-nasitot. An-nasitot yaitu yang menarik dengan lemah lembut. An-nasitot artinya yang menarik dengan lemah lembut. Tapi yang dimaksudkan di sini juga malaikat. Tapi malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Jadi mereka ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman, mencabutnya dengan lemah lembut, beda dengan orang-orang yang kafir. Makanya dengan kalimat an-nasitot nasqa, karena secara bahasa an-nasitot atau nastun itu dari kata al-unsutoh. Al-unsutoh adalah ikatan tali yang biasa kita mengikat sepatu dengannya. Itu unsutoh itu adalah ikatan tali yang biasa kita gunakan untuk mengikat sepatu. Jadi bukan ikatan yang mati. Kalau kita ngikat sepatu tidak diikat dengan mati, sulit nanti dibuka. Tapi diikat dengan ikatan apa namanya? Kalau kita tarik satu ujungnya terurai dengan mudah, itu namanya unsutoh. Yang penting setiap ikatan yang bisa kita tarik ujungnya kemudian terurai dengan mudah, itu disebut unsutoh. Kayak ikatan karung beras ya. Karung beras itu kan juga diikat seperti itu ya. Kelihatannya kok rumit gitu, tapi sebenarnya kalau kita tahu caranya, kita tarik salah satu ujungnya harus tepat sebelah sini atau sini, langsung terlepas semuanya dengan mudah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan mudah, dengan lemah lembut. Dan ini disebabkan karena para malaikat ketika ditugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang yang kafir, mereka datang dan memerintahkan ruh orang yang kafir itu untuk keluar dari tubuhnya, yaitu dipanggil dengan panggilan yang paling buruk. Ditakut-takuti dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nyawa tersebut ketakutan, lalu masuk ke dalam tubuh orang yang kafir, lari, kemudian dikejar oleh malaikat, sehingga dicabut nyawa itu dengan sangat keras. Diibaratkan kalau di dalam hadis Bara bin Azib itu seperti apa? Besi pemanggang daging itu ketika kita gunakan untuk mengikat kapas yang dibasahi. Jadi kapas kalau kering kita tusuk dengan besi pemanggang itu akan mudah terurai kan, karena kering kan. Tapi kalau kapasnya basah, kita
masukkan besi itu di tengah kapas, kita tekan-tekan begini seperti kalau kita membuat sate, itu kita tarik sangat keras karena kapasnya apa? Basah. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya mencabut nyawa orang yang kafir itu seperti itu, dengan sangat keras, dengan sangat kuat. Dengan sangat keras, dengan sangat kuat. Sehingga hal itu bisa mengoyakkan tubuh orang-orang yang kafir ketika dicabut nyawa. Walaupun tidak kelihatan kan. Sehingga hal itu mengakibatkan sakratul maut orang-orang yang kafir itu berat. Benar-benar menyakitkan. Berbeda dengan para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Karena mereka mencabut nyawa orang yang beriman itu dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Karena ketika malaikat turun ditugaskan untuk mencabut nyawa orang yang beriman, mereka memanggil dengan panggilan yang baik. Wahai jasad yang baik, wahai ruh yang baik, yang berada di dalam jasad yang baik, keluarlah kepada keridhaan Allah Ta'ala dan karunia-Nya. Dipanggil dengan panggilan yang baik, dengan disampaikan berita gembira yang baik. Maka ketika itu tidak ada yang lebih dicintai oleh ruh orang yang beriman kecuali segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nyawa orang yang beriman itu ketika dicabut malaikat mudah. Sakratul mautnya mudah, tidak berat. Ya, seperti ibaratnya air yang dituang dari teko. Itu dengan mudah mengalir dari mulut teko. Jadi tidak sulit. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengannya. Tapi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Ya Rasulullah, sesungguhnya kita membenci yang namanya kematian. Siapapun orang itu, walaupun orang yang sangat berani sekalipun misalnya, dia akan benci untuk mati. Dia nggak suka mati, pasti takut mati. Berarti dia termasuk orang yang benci bertemu dengan Allah dong. Berarti Allah pun benci bertemu dengan dia dong, ya kan? Karena setiap orang ini, kita ini semuanya takut mati. Makanya kalau sakit berobat ingin segera sembuh kan, tidak mau segera mati, karena kita takut mati, lebih suka hidup daripada mati. Apakah berarti seperti itu setiap orang benci bertemu dengan Allah seperti dalam hadis ini, sehingga Allah Ta'ala pun benci bertemu dengannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Laisa dzalika, bukan itu maksudnya." Kalau itu maksudnya berarti setiap orang tidak suka bertemu dengan Allah. Berarti setiap orang itu Allah Ta'ala tidak suka bertemu dengan mereka gitu. Tapi maksudnya apa? Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walakinnal mu'mina, akan tetapi orang yang beriman, idza hadarahul maut, apabila datang kepadanya tanda-tanda kematian, busyira biridwanillahi wa karamati, maka dia mendapatkan berita gembira dari malaikat dengan keridhaan Allah Ta'ala dan kemuliaannya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama.
Maka tidak ada suatu apapun yang lebih dia cintai kecuali apa yang di depannya, yaitu bertemu dengan Allah, yaitu kematian. Fa ahabba liqa Allah, lalu dia pun cinta bertemu dengan Allah, sehingga ahabballahu liqa'ahu, Allah Ta'ala pun cinta bertemu dengannya. Itu maksudnya. Jadi maksudnya bukan dalam keadaan umumnya, dalam keadaan normalnya, bahwa setiap orang itu pasti dia takut untuk mati. Tapi maksudnya adalah ketika dalam keadaan mau meninggal dunia. Di situ ketika dalam keadaan mau meninggal dunia, artinya terlihat tanda-tanda kematian, orang beriman yang mungkin tadinya sebelumnya itu takut mati, maka dia menjadi tidak takut mati lagi. Kenapa? Karena malaikat datang menyampaikan berita gembira, sehingga tidak ada yang lebih dia rindukan, tidak ada yang lebih dia inginkan kecuali segera bertemu dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi kelihatan ketika datang tanda-tanda kematian. Kalau orang yang kafir ketakutan karena dia tidak meyakini akhirat, tidak meyakini surga neraka. Dia takut karena tidak memiliki bekal. Demikian juga takut karena disampaikan berita buruk oleh malaikat kepadanya, dipanggil dengan panggilan yang buruk, sehingga dia ketakutan untuk mati, takut untuk bertemu dengan Allah, sehingga Allah Ta'ala pun benci bertemu dengan dia. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan benci mati dalam keadaan normal. Kalau benci kematian dalam keadaan normal mah sudah biasa. Di mana setiap orang pasti membenci kematian. Tapi ini adalah ketika datang tanda-tanda kematian, seperti yang disebutkan tadi. Sebagaimana diumpamakan orang yang hidupnya susah sekali, tinggal di bawah jembatan, banjir, gelap, kotor, berisik. Terus dikatakan kepada orang ini, kamu akan pindah ke satu istana yang sangat besar, mewah, semuanya tersedia di situ. Maka orang seperti itu tidak ada yang lebih dia rindukan kecuali segera untuk pindah ke istana tadi. Ingin segera, secepat mungkin. Itulah gambaran ketika orang beriman menghadapi kematian. Makanya karena dia ingin segera bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah, dia menghadapi kematian itu dengan mudah. Karena ruhnya itu dicabut dengan mudah. Jadi itu. Jadi kita tidak juga harus kemudian memaksakan diri ketika dalam keadaan sehat, normal seperti ini. Kita nggak boleh takut mati. Kita paksakan diri untuk berani mati. Nggak harus juga begitu. Karena itu sudah menjadi tabiat manusia. Wajar. Perasaan takut itu dalam hati. Jadi sulit. Mungkin untuk mengurangi ya, tapi kalau untuk benar-benar tidak takut mati, berani, itu berat, susah ya. Karena itu sudah manusiawi. Tidak perlu khawatir. Karena nanti ketika mau meninggal, kalau dia orang yang beriman, perasaan takut mati itu akan dihilangkan oleh Allah. Makanya sering kita lihat ya, orang itu kalau meninggal dunia, orang yang beriman itu terlihat raut wajahnya itu tenang. Ya, tidak ada yang ditakutkan, khawatirkan. Sepertinya seolah-olah dia sudah siap meninggal, sudah nampak tanda kematian, sudah mendapatkan berita gembira dari malaikat. Makanya raut wajahnya kadang-kadang tenang. Padahal sebelumnya mungkin dia takut, khawatir. Kenapa yang membuat orang khawatir, takut? Kadang-kadang ya selain karena kematian itu, juga karena takut meninggalkan dunia, meninggalkan misalnya keluarganya,
meninggalkan hartanya, makanya dia takut. Gitu ya. Tetapi hal seperti ini tidaklah lazim, walaupun memang terjadi secara umumnya, tapi tidak harus. Artinya, ketika orang sakratul mautnya dia sulit, bukan berarti dia pasti orang yang kafir atau orang yang su'ul khotimah. Sebaliknya, ketika sakratul mautnya mudah, tidak selalunya menunjukkan dia ini adalah orang yang beriman. Kadang-kadang orang beriman menghadapi sakratul maut juga dengan berat. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sakratul maut itu berat. Kenapa berat? Lebih dari orang biasanya, Bu. Kenapa? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kedudukan yang paling tinggi di dalam surga. Dan untuk menyempurnakan amalnya sebelum beliau meninggal, maka disempurnakan dengan ujian, yaitu ujian ketika sakratul maut. Karena yang namanya keimanan, ujian itu tergantung keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya semakin berat. Demikian juga Rasulullah SAW. Karena tuntutan keimanan beliau yang sangat tinggi, maka beliau hendak diuji ketika sakratul maut, mengalami sakratul maut yang lebih berat dari orang secara umumnya. Kadang-kadang juga kita melihat orang yang kafir menghadapi sakratul maut yang mudah. Contohnya naik kendaraan, ya kan, tiba-tiba tabrakan langsung meninggal di tempat. Itu kan umumnya ya biasanya apa? Tidak berat kan sakratul maut, langsung meninggal gitu. Dia nggak sadar sebelumnya, tiba-tiba kejadian yang sangat cepat, begitu cepat, dek langsung. Atau orang kadang-kadang tidur, ya kan, tidur. Kemudian ditetapkan kematian ketika tidur. Itu biasanya kematiannya itu mudah, karena masih tidur, terus nggak bangun-bangun lagi. Jadi umumnya memang malaikat itu ketika diutus untuk mencabut nyawa orang-orang yang kafir itu dengan sangat keras, sehingga sakratul mautnya berat. Ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan sangat lemah lembut, maka sakratul mautnya mudah. Tapi kadangkala ada pengecualian. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Sabihat itu dari kata sabha yasbahu. Ya, bisa diartikan berenang juga, meluncur juga. Bisa diartikan berenang atau meluncur dengan cepat. Was-sabihati sabha, demi yang meluncur dengan cepat. Yaitu maksudnya para malaikat. Para malaikat. Para malaikat itu dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu cepat sekali, cepat sekali. Seperti mana orang yang mungkin berenang atau menyelam di dalam air, dia menyelam dengan cepat. Nah, sebagaimana di dalam surah Yasin ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, kullun fi falakin yasbahun. Yasbahun, semuanya fi falakin, pada orbitnya atau tempat yang telah ditetapkannya. Yasbahun, benda-benda di langit itu yasbahun, meluncur dengan cepat. Dan maksud dari ayat yang mulia ini, was-sabihati sabha, demi para malaikat yang meluncur dengan cepat membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu maksud was-sabihati sabha, yaitu demi para malaikat yang meluncur dengan cepat, yaitu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu makhluk yang
jauh lebih cepat daripada jin. Sedangkan jin lebih cepat dari manusia. Jadi malaikat itu lebih cepat dari jin. Jin walaupun punya kecepatan, tapi malaikat jauh lebih cepat. Dan manusia itu kalah cepat dengan jin dengan malaikat. Sebagaimana di dalam surah An-Naml ayat 38 sampai 40, yaitu berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari mana? Dari Yaman ke Syam. Yaman itu kan sebelah selatan Saudi Arabia, sedangkan Syam sebelah utara sana. Jauh, ujung-ujung, jaraknya ribuan kilo. Ya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Syam. Dalam jarak yang sangat jauh, membutuhkan waktu yang lama, tapi beliau kemudian menawarkan pekerjaan itu kepada pengikutnya. Dan pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam ada yang dari manusia, ada jin, dari hewan, semuanya ada. Beliau mengatakan, ya ayyuhal mala'u, wahai para besar, ayyukum yahtini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku singgasana Ratu Bilqis sebelum mereka datang kepadaku dengan berserah diri. Jadi sebelum Ratu Bilqis nyampe di Syam, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkannya langsung? Wah, ini suatu hal yang sulit, ya kan? Syaratnya singgasana itu, singgasana kan bukan hal yang kecil, bukan kursi yang kecil, singgasana raja. Itu dipindahkan dari Yaman ke Syam dalam waktu yang sebentar. Sebelum mereka datang udah nyampe duluan. Ibu ya, dikirim JNE enggak ada, dikirim pakai pelayan pakai juga belum ada. Tapi kan Nabi Sulaiman alaihissalam pengikutnya dari jin, kuat-kuat, cepat-cepat. Maka berkatalah ifrit dari golongan jin, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah ifrit dari golongan jin, saya akan mendatangkan singgasana itu kepadamu sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku melakukan itu sangat kuat dan amanah. Cepat banget ini. Sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam bangun dari tempat duduk, singgasananya sudah berpindah. Ini menunjukkan kalau jin memiliki kecepatan dan kekuatan. Tapi qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Berkatalah orang yang memiliki ilmu. Wah, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Katanya di dalam riwayat namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata orang yang memiliki ilmu dari kitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Aku akan mendatangkannya kepadamu sebelum matamu berkedip. Wow, masya Allah, lebih cepat lagi kok. Kalau tadi kan Ifrit sanggup memindahkan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam bangun dari tempat duduknya, dari singgasananya. Ini orang yang berilmu ini sanggup memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip. Lebih cepat lagi. Yaitu ketika Nabi Sulaiman membuka mata, sebelum berkedip ini udah langsung nyampe. Dan ternyata terbukti. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Lalu tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam melihat singgasana itu ada di dekat beliau, qala hadza min fadli rabbi.
Beliau tidak lantas kemudian takabur, sombong, bangga, tidak. Beliau mengatakan hada min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, walaupun kenikmatan itu kita anggap hasil usaha kita, lulus ujian karena bersungguh-sungguh belajar, sukses dagang karena dia bersungguh-sungguh. Orang yang beriman tidak lantas kemudian bangga, ya ini hasil usaha saya, jerih payah saya capek, saya ini bekerja keras, banting tulang. Tidak. Orang yang beriman akan mengatakan hada min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Jadi dia mengesampingkan seluruh usaha dan kemampuannya. Dia melupakan seluruh usaha dan kemampuannya, karena dia menyandarkan itu semua hanya dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu orang yang beriman. Hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Karena Tuhanku ingin mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa itu bukan suatu kelebihan, kebanggaan, tapi adalah ujian. Apakah bersyukur atau kufur? Kadang-kadang orang diuji dengan kenikmatan, dia bangga, tidak syukur kepada Allah. Tidak mengakuinya itu dari Allah Ta'ala, mengakuinya dari jerih payahnya. Nah, itu kufur kepada Allah di dalam nikmatnya. Kita kalau tidak paham, tidak sadar, banyak mungkin yang terjerumus dalam hal itu. Ketika kita dapat kenikmatan, bangga, itu karena usaha saya. Dalam hati kita, oh ya karena saya sudah capek usaha terus, ya. Lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang tidak benar. Sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dan karunia tadi. Berkata para ulama ketika menafsirkan ayat yang mulia tadi, bahwa ketika Asif bin Barkhiyah mendapatkan tugas itu, beliau berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doanya, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman menuju Syam, yaitu ke istananya Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan waktu yang sangat cepat, lebih cepat dari yang ditawarkan oleh Ifrit dari golongan jin tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu lebih cepat, lebih kuat daripada jin, dan jin lebih cepat, lebih kuat daripada manusia. Karena tidak ada seorang pun manusia yang sanggup memindahkan singgasana itu dalam jarak ribuan kilometer sekejap mata. Jangankan sekejap mata, atau menit nggak ada, atau 1 jam nggak ada. Kan bisa naik pesawat, tapi kan itu singgasana itu besar sekali. Oh malah. Jadi intinya wasabihati sabha, demi para malaikat yang meluncur dengan cepat dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kemudian fasabiqati sabqa. As-sabiqat dari kata sabaqo, yaitu saling mendahului, saling berlomba-lomba. Yang dimaksudkan di sini juga para malaikat. Yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat. Karena para malaikat itu saling berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Nah, ini sama sebenarnya, hampir sama dengan tadi wasabihati sabha. Jadi malaikat itu ketika mendapatkan perintah Allah Ta'ala segera berlomba-lomba. Jadi tidak menunda-nunda seperti kita manusia. Sebagaimana di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang neraka, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Pada neraka itu ada para malaikat yang ghiladun, ghalid, yaitu keras, syidadun, kasar. Maksudnya mereka ini siapa? Para penunggu neraka jahanam.
atau yang disebut dengan Az-Zabaniyah. Sana ada Az-Zabaniyah, yaitu khazanati jahannam, para malaikat yang menunggu neraka. Di mana disebutkan di dalam ayat bahwa para pemimpin mereka, para malaikat Zabaniyah ini adalah 19, alaiha tis'ata asyar. Dan pemimpinnya siapa? Malaikat Malik alaihi salam. Jadi yang mengurusi neraka itu banyak sekali, termasuk yang menunggu neraka. Disebut Zabaniyah. Pemimpin mereka ada 19. Kemudian yang terdepannya adalah malaikat Malik alaihissalam. Dan para malaikat yang menjaga neraka, yang ngurusin neraka itu ghiladun syidad. Peranginya keras dan kasar. Jadi nggak ada istilahnya sopan, lemah lembut. Silakan kelompok A dipersilakan masuk neraka. Gak ada. Nah, kalau yang menjaga surga ya mengucapkan ucapan yang baik kepada calon penghuni surga, dipersilakan, assalamualaikum, selamatan atas kalian. Tapi kalau penjaga neraka keras, senyum, ghiladun syidad, keras dan kasar. La ya'sunallaha ma amarhum, tidak pernah menentang Allah Ta'ala atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala langsung mereka nggak menentang. Nah, ini menunjukkan mereka wasabiqati sarqa. Perintah langsung melaksanakan, tidak menunda-nunda. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan ditegaskan lagi mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Mereka punya kemampuan itu dengan izin Allah. Melaksanakan perintah itu dengan segera, meluncur dengan cepat. Sebagaimana juga di dalam surah Al-Anbiya ayat 19-20, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastasirun yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala, mereka tidak takabur dari beribadah kepada Allah, wala yastasirun, dan mereka tidak putus asa. Yusabbihuna laila wan nahar, para malaikat ini senantiasa bertasbih siang malam. La yafturun, tidak berhenti. Jadi kalau bertasbih siang dan malam nggak berhenti, itu maknanya apa? Mereka tidak butuh makan minum. Makan dan minumnya adalah berzikir kepada Allah dan bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya mereka ini fasabiqati, segera dalam melaksanakan perintah Allah, berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah Allah. Karena mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fal mudabbirati amro. Mudabbirat dari kata dabbara yudabbiru tadbir, yaitu yang mengatur, mengurus. Maksudnya di sini adalah para malaikat yang mengatur dan mengurus urusan yang ada di bumi ini dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi malaikat ada yang memang tugasnya untuk mengatur urusan di muka bumi, menurunkan hujan dan sebagainya. Tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Seperti misalnya malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail alaihissalam ditugaskan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Malaikat kematian ditugaskan untuk mencabut nyawa. Malaikat Malik alaihissalam ditugaskan untuk menjaga neraka. Malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga surga. Di sebelah kanan, sebelah kiri manusia juga ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal manusia.
Ada juga yang ditugaskan untuk menjaga manusia depan dan belakang, seperti di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia itu ada malaikat yang silih berganti, gantian jaga di depannya dan di belakang manusia. Di depan manusia dan di belakang manusia. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia itu dengan perintah Allah. Nah, ini bukan yang di sebelah kanan kiri, beda lagi. Sebelah kanan dan kiri tugasnya adalah mencatat amal. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Anisimali wa anil yamini wa anisimali qa'id. Itu duduk sebelah kanan dan kiri manusia. Beda. Kalau ini depan dan belakang. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini maksudnya malaikat yang menjaga manusia dari bahaya depan dan belakang. Kalau yang mencatat amalan di kanan dan kiri. Semua malaikat ini mengatur urusan dengan perintah Allah Ta'ala. Terus ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat. Berarti kalau belum bertugas meniup sangkakala nggak ada tugas lain dong, santai. Itu semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau ada sebagian riwayat itu katanya beliau itu sejak diciptakan itu yang namanya trompet itu ada di mulut beliau saat melihat ke atas sampai nunggu perintah Allah Ta'ala untuk meniup sangkakala. Allahu a'lam. Tapi itu semuanya karena kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi intinya fal mudabbirati amru adalah para malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur urusan masing-masing. Jadi nggak ada juga para malaikat ini berbuat tanggung jawab atau misalnya saling melemparkan tanggung jawab. Kamu aja dah, saya udah capek. Itu kalau manusia ya, bisa kadang-kadang saling melempar tanggung jawab ya. Udah kamu aja lah, kamu aja. Malaikat enggak. Fal mudabbirati. Nah, semua ini adalah sifat-sifat malaikat. Dari ayat pertama, wan nazi'ati gharqa, wan nasitati nasta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. 5 ayat yang mulia ini semua berkaitan dengan sifat para malaikat sesuai dengan tugas mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan mereka karena mereka adalah termasuk makhluk yang paling baik. Karena Allah Ta'ala sebagaimana dikatakan tadi tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluknya ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Bisa secara zatnya atau karena makhluknya tersebut merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Makanya Allah bersumpah dengannya. Seperti ketika Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, ini menunjukkan pentingnya waktu, di mana kita harus menghargai waktu dan tidak membuang-buang waktu. Terus apa isi sumpah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Nah, ini isi daripada sumpah tadi yang harus kita perhatikan, yang harus kita pentingkan. Apa itu? Yauma tarjufur rajifah. Pada hari di mana tarjufu itu bergoncang. Ar-rajifah yaitu goncangan. Jadi pada hari di mana ketika ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat yang meniup sangkakala, itu terjadi goncangan di alam semesta ini, goncangan yang sangat dahsyat. Tarjufur rajifah, di mana dengan goncangan itu hancur semua alam ini. Gunung-gunung bertabrakan, bintang-bintang, matahari semuanya hancur, lebur, jatuh. Air laut kemudian semuanya. Bahkan manusia pun
takutan, kemudian pingsan, kemudian mati. Itu yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Tatba'uhar radifah. Tatba'u itu artinya diikuti. Jadi tiupan yang pertama tadi yang menggoncangkan alam semesta tadi, yang mematikan seluruh manusia tadi, diikuti oleh ar-radifah, sesuatu yang mengikuti, yaitu tiupan yang kedua. Di mana tiupan yang kedua itu membuat manusia, kan jasadnya udah hancur, diciptakan kembali oleh Allah, ruhnya dikembalikan ke jasad, kemudian dibangkitkan dari kubur serentak. Serentak bangun semua dari kubur. Dan mereka itu keluar dari kubur itu dengan cepat berterbangan, tapi tidak tentu arah. Bertabrakan satu sama lain, tidak tentu arah, seperti orang yang kebingungan. Makanya diumpamakan seperti belalang. Jarodun muntasir muhtiina ila dam. Kalau di dalam surah apa ya? Anam jarodun muntasir. Jarod itu belalang. Itu gambaran Allah Ta'ala berkaitan dengan dibangkitkannya manusia dari kubur. Nah, surah Al-Qamar ayat 7. Khusya'an absaruhum. Khusya'an, penuh ketundukan. Absaruhum, mata mereka. Yakhrujuna minal ajdas, mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Ka'annahum jarodun muntasir, seolah-olah mereka itu apa? Jarod, belalang yang muntasir, berterbangan. Itu gambaran orang keluar dari kubur ketika hari kiamat itu. Setelah tiupan yang kedua, semuanya keluar serentak. Ini kekuasaan Allah. Dan keluarnya itu dengan cepat, berterbangan seperti belalang. Belalang itu terbangnya gimana? Gak tentu arah karena kebingungan. Bisa saja saling bertabrakan karena gak tentu arah, kebingungan. Beda dengan lebah ya Bu. Lebah itu kan rapi ya, berbaris. Jadi kalau ini enggak Bu, belalang itu kalau sudah terbang saling tabrak-tabrakan, gak tentu arah itu, karena kebingungan. Digambarkan seperti itu di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 7. Dan itu setelah tiupan yang kedua. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Diikuti tiupan yang kedua, yaitu membangkitkan manusia dari kubur mereka. Ini juga seperti di dalam surah yang lain Bu, yaitu seperti di dalam surah Az-Zumar ayat 68, digambarkan oleh Allah Ta'ala juga. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua apa yang ada di langit-langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya. Fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka semua itu bangun melihat dengan kebingungan, serentak bangun dari kubur. Nah, ini menunjukkan, dua ayat yang mulia ini menunjukkan apa? Bahwa ditiupnya sangkakala itu dua kali. Ditiupnya sangkakala itu berapa? Dua kali. Dan ditiupnya sangkakala itu antara pertama dan kedua itu jaraknya 40. Tiupan yang pertama dan kedua itu jaraknya 40. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un."
Di antara dua tiupan itu ada 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak mau menjawab. Mereka bertanya, apakah 40 tahun? Beliau kemudian menjawab juga, apa itu, aku tidak mau menjawab. Mereka bertanya, apakah 40 bulan? Beliau mengatakan, apa itu, aku tidak menjawab. Artinya apa? Tidak ada kejelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 40 apa, yang penting 40. Apakah jaraknya antara tiupan yang pertama kedua itu 40 hari, atau 40 pekan, atau 40 bulan, atau 40 tahun? Yang penting 40. Kemudian dalam kelanjutan hadisnya, wa yablaqul syai'in minal insan. Artinya ketika ditiup sangkakala yang pertama kemudian mati semuanya, termasuk manusia yang sebelumnya mati dikubur, yablaqul syai'in minal insan. Segala sesuatu yang ada pada manusia itu semuanya hancur menjadi tanah, kecuali satu, illa ajabudzanab, kecuali tulang ekor. Jadi tulang ekor ini selamanya nggak akan hancur, walaupun tubuh manusia semuanya hancur menjadi tanah. Tulang ekor tidak pernah hancur. Fihi yurkabul khalqu, karena dari tulang ekor itulah manusia disusun kembali oleh Allah, kemudian dikembalikan roh, bukan diciptakan rohnya udah ada, kan ada yang di surga, ada yang di neraka, itu dikembalikan rohnya itu ke tubuh manusia, kemudian dibangkitkan dari kubur secara serentak, terbang, kemudian mereka itu terbang seperti jarodun muntasyir tadi, belalang yang berterbangan tidak tentu arah karena kebingungan. Nah itu gambaran bagaimana sangkakala ditiup, bagaimana manusia itu dibangkitkan dari kubur dengan serentak. Ada sih sebagian ulama yang mengatakan bahwa ditiup sangkakala itu bukan 2 kali tapi 3 kali. Yang pertama, ditiup sangkakala membuat orang ketakutan pingsan. Ditiup yang kedua membuat orang semuanya mati. Ditiup yang ketiga dibangkitkan. Tapi ada dalilnya, cuman yang sahih adalah 2, karena ayat ini jelas kan dalam surah Naziat ini, yauma tarjufur rajifah tatba'u harradifah, jelas 2. Demikian juga dikuatkan dengan surah Az-Zumar tadi, yaitu ayat 68. Jadi tidak ada tiupan yang ketiga, hanya 2 kali tiupan. Yauma tarjufur rajifah tatba'u harradifah. Terus qulubu yauma idin wajifah. Qulubun, ada hati di mana pada hari itu wajifah, ketakutan. Qulubu yauma idin wajifah, yaitu hati orang-orang yang kafir. Kenapa ketakutan? Karena mereka tidak menyangka hari kiamat itu benar-benar terjadi. Mereka nggak nyangka seperti itu. Maka hati mereka ketakutan, wajifah. Bahkan absaruha khashi'ah. Pandangan mata mereka itu tertunduk, khashi'ah, tertunduk hina. Bahkan tidak bisa berkedip, takut, atau melihat dengan mata terbuka, enggak berani. Ini sebagaimana di dalam surah Asy-Syura, yaitu ayat 45. Ditafsirkan dalam surah Asy-Syura juga ayat 45. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi. Wa tarahum, dan engkau melihat mereka yu'raduna 'alaiha, yaitu dihadapkan kepada neraka
khosyiin, dengan tertunduk. Minadzulli disebabkan kehinaan. Jadi orang yang hina itu merasa dirinya hina kan tertunduk, nggak berani melihat dengan kuat, dengan tajam nggak berani. Yanduruna min tarfin khofiyin. Jadi mereka itu melihat dengan pandangan yang lesu. Jadi ketakutan, kehinaan dengan pandangan yang lesu. Itu gambaran orang-orang yang kafir ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Yaquluna, mereka mengatakan, a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka bilang, apakah kita akan dikembalikan fil hafirah seperti sedia kala? Aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah juga akan dikembalikan walaupun kita sudah menjadi tulang belulang yang nakhirah, yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka bilang, tilka, kalau memang seperti itu, ya, itu adalah karratun khasirah, pengembalian yang merugikan. Kenapa rugi, Bu? Karena mereka pertama tidak berharap akan terjadi kiamat, tidak berharap mereka dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Jadi kalau benar-benar dibangkitkan, itu adalah pengembalian yang merugikan, kata mereka. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama, dan sesungguhnya itu pengembalian itu adalah zajratun wahidah, yaitu pengembalian yang satu kali atau sekaligus. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa mereka itu, bahwa manusia semuanya itu dibangkitkan pada hari kiamat dari kubur mereka itu sekaligus. Zajratun wahidah, sekaligus. Jadi tidak ada tahapan-tahapan gitu, sekaligus dibangkitkan. Seperti di dalam surah yang lain, misalnya surah Yasin ayat 53. In kanat illa sayhatan wahidah. Tidaklah itu kecuali hanya satu kali teriakan atau tiupan. Faidahum jami'un. Lalu tiba-tiba mereka semuanya manusia itu ladaina muhdharun, dihadirkan di hadapan kami. Nah, jadi bangkitnya kalau diciptakannya manusia kan bertahap ya, nggak langsung sekaligus diciptakan kan. Nabi Adam alaihissalam dulu, kemudian Siti Hawa, baru kemudian anak turunnya. Tapi ketika dibangkitkan dari kubur, sekaligus satu tiupan terus langsung bangun semuanya. Seperti juga di dalam surah Al-Qamar ayat 50, ya. Wa ma amruna illa wahidah, dan tidaklah perintah kami kecuali hanya sekali. Kalam himbil basar, seperti kedipan mata, langsung cepat. Nah, ini kekuasaan Allah Ta'ala menghidupkan kembali manusia yang jumlahnya begitu banyak, mungkin miliaran, kita nggak tahu dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat jumlahnya berapa, dibangkitkan semua sekaligus dalam satu waktu setelah satu tiupan tadi. Fa innama yazajratu wahidah. Fa idahum bisahirah. Lalu mereka tiba-tiba bisahirah, yaitu berada di satu tempat dalam keadaan terbangun sahara. Maksudnya ini adalah pada mahsyar. Baik, pada mahsyar, apakah itu bumi yang kita pijak sekarang atau bagaimana? Tidak.
bumi yang kita pijak ini nanti sudah hancur. Seperti dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari di mana diganti bumi, bukan bumi yang sekarang. Demikian juga langit-langit, karena udah hancur semuanya. Jadi pada masa nanti itu bukan bumi yang sekarang, dan bahkan itu bumi yang dibentangkan. Jadi bukan berarti bumi ini hancur kemudian nggak dipergunakan lagi, enggak, tapi dibentangkan oleh Allah. Seperti dalam surah Insyiqaq, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi dibentangkan, yang tadinya bulat seperti ini, kemudian nanti pada hari kiamat hancur, kemudian dibentangkan oleh Allah Ta'ala menjadi padang mahsyar. Itu maknanya kalau dari ayat-ayat yang ada seperti itu. Wa idal ardu muddat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydha afra. Ini gambaran padang mahsyar ya Bu. Gambaran padang mahsyar di mana manusia semuanya dari awal sampai akhir dikumpulkan di situ. Terbentang padang mahsyar itu, tidak ada dataran tinggi atau rendah, semuanya datar kelihatan. Tidak ada pepohonan, tidak ada tanda-tanda apa, semuanya datar. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang warnanya putih. Tapi bukan putih benar-benar putih, afro, kemerah-merahan. Kakur sotinakiyen. Seperti apa Bu? Adonan tepung. Nah, kalau kita Bu membuat adonan tepung untuk membuat roti, itu biasanya warna tepungnya itu berubah jadi kayak kemerah-merahan. Itu yang digambarkan di dalam hadis mengenai padang mahsyar. Laisa fiha ma'lamun li ahadin. Di mana di padang mahsyar itu tidak ada tanda-tanda bagi siapapun, semuanya rata, datar semuanya. Gak ada yang tinggi, gak ada yang rendah, semuanya rata. Gak ada bangunan apapun, gak ada pepohonan, gak ada apa-apa. Itu gambaran padang mahsyar. Itu makna as-sahira, faidahum bis-sahira. Dan ketika manusia semuanya sudah berkumpul di padang mahsyar, mereka menunggu ketetapan Allah Ta'ala, menunggu keputusan Allah Ta'ala dalam waktu yang sangat lama. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Pada satu hari yang lamanya itu adalah 50.000 tahun. Di mana manusia di padang mahsyar itu dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang dibangkitkan itu misalnya dalam hadis lehernya panjang karena di dunia suka azan, itu keutamaan. Ada yang dibangkitkan kecil karena seperti semut diinjek-injek karena dulu di dunia takabur sombong. Ada yang dibangkitkan di hari kiamat itu jalannya miring karena punya istri 2 tidak adil. Macam-macam. Jadi dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Ada yang dibangkitkan merangkak, kakinya di atas, kepalanya di bawah, macam-macam. Nah, itu keadaan yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan padang mahsyar. Dan mereka itu di samping menunggu waktu yang lama, kepanasan, kehausan, karena matahari didekatkan 1 mil. Berkeringat, setiap orang berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai telinga, ada yang kebanjiran telinga. Apa namanya? Keringat. Panas sekali. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang yang kafir memang kondisi padang mahsyar itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi bagi orang yang beriman berarti dimudahkan oleh Allah.
Makanya mereka segera mendapatkan keputusan dari Allah. Orang-orang yang beriman diberi naungan oleh Allah Ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bahkan di dalam riwayat keputusan itu bagi orang yang beriman cepat sekali, seperti antara matahari mau terbenam sampai terbenam, atau seperti satu kali sholat fardu. Loh, bisa ya waktu yang satu harinya 50.000 tahun bagi sebagian orang bisa cepat. Ya, Allah Ta'ala Maha Kuasa kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dan mereka manusia dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan apa? Tidak memakai pakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, ya, tidak memakai penutup kepala, semuanya. Sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah seseorang tidak melihat kepada yang lain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, urusan di hari kiamat di padang mahsyar jauh lebih dahsyat daripada sekedar melihat aurat orang lain. Semuanya ketakutan, semuanya memikirkan diri sendiri. Nah, itu kondisi di padang mahsyar, yaitu ketika faidahum bisahirah. Baik, insyaallah nanti dilanjutkan lagi surah An-Nazi'at ayat 15. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya. Bisa ditulis, bisa langsung. Ada yang bertanya kok? Tumben. Bisa banyak. Ada atau enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Baik. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita